Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan a'adaha liliqa'ihi dukhara wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyati qadara. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah adalah kata yang paling tepat untuk kita sampaikan pada malam hari ini, karena kita hari ini masih bisa bersama-sama menikmati masuknya bulan Ramadan. Ini tentu karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dalam keadaan yang sangat terbatas, dalam situasi pandemi corona ini, kita tetap menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan penuh suka, dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa yang budiman, kalau kita melihat dari memahami makna puasa, sesungguhnya merupakan dasar dari bentuk pengendalian diri manusia. Puasa merupakan perintah agama yang dalam konteks kehidupan kita sehari-hari ini berusaha untuk melatih kita, membiasakan diri untuk menahan dari apa-apa yang kita sukai, untuk menahan diri dari apa-apa yang bisa menjerumuskan kita manusia ke dalam kehidupan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah kita seringkali menyebut puasa ini adalah perisai diri bagi seorang muslim. Hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling tidak menggunakan dua istilah ketika menyebut puasa sebagai perisai bagi diri muslim hari ini. Yang pertama, dalam al-hadis disebut dengan istilah wijaun, bahwa puasa itu adalah perisai. Ketika hadis menyebut puasa ini sebagai wijaun, sebagai perisai dengan istilah wijaun, ini biasanya diarahkan kepada kaum muda, diarahkan kepada kaum remaja, terkait dengan perintah memelihara pandangan dan juga memandang, dan juga menjaga kemaluan agar tidak terjatuh ke dalam perilaku zina. Hadis yang masyhur, yang sangat terkenal, yang sering menjadi rujukan ketika kita bicara tentang puasa sebagai wijaun, misalkan tersebut dalam sebuah hadis dengan seruan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa alaihi shaumin fa innahu wijaun. Hadis ini menyeru kepada
para remaja menyeru kepada para pemuda dengan sebutan ya ma'syarus syabab, hai sekalian remaja, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu falyatazawwaj, memiliki kesanggupan, memiliki kesiapan, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu bisa memelihara pandangan mata dan juga bisa menjaga kemaluan. Tetapi barang siapa yang belum sanggup untuk melakukan pernikahan atas situasi atau kondisi tertentu, maka fa'inna fa'alihi bisawmin, sesungguhnya atasnya diperintahkan untuk berpuasa, fa'innahu wijaun, sesungguhnya puasa itu bisa menjadi wijaun, bisa menjadi perisai yang bisa mengendalikan seorang remaja terjatuh ke dalam pandangan mata yang dilarang dan juga menyalurkan hawa nafsu ataupun kebutuhan kemaluan yang belum pada tempatnya. Ini puasa yang dihubungkan dengan fungsi perisai ketika para remaja, para pemuda ini sudah waktunya memasuki masa nikah, tetapi mereka tidak mau melaksanakan menikah. Yang kedua, istilah perisai ini disebut dalam al-hadis dengan istilah junnatun. Misalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfasu fala yaskhab. Ketika al-hadis menyebut puasa sebagai perisai dengan menggunakan istilah junnatun, ini terkait bagaimana larangan seseorang untuk berkata-kata yang kotor, berkata yang rafas, dan juga berkata mencaci maki. Asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfasu fala yaskhab. Jika datang kepada salah satu di antara kamu waktu berpuasa, fala yarfas, janganlah berkata-kata yang kotor yang bisa mengarah kepada jatuhnya seseorang kepada perzinahan atau rafas. Dan juga harus bisa menahan diri dari mengeluarkan kata-kata yang bersifat mencaci. Bahkan junnatun ini juga berfungsi dalam konteks melindungi seseorang dari perbuatan aniaya orang lain. Fa'in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni mri'un shaim. Bahkan jika seseorang mencaci atau juga mau membunuh kepada salah seorang di antara kamu, falyakul, katakan, inni mri'un shaim, saya sesungguhnya orang yang sedang puasa. Ini bagaimana istilah junnatun yang dihubungkan dengan perintah untuk menghindari perkataan yang rafas, perkataan caci makian, dan juga ancaman terhadap upaya menzalimi orang lain. Ketika seseorang menyampaikan inni mri'un shaim, bahwa saya adalah orang yang sedang berpuasa, insya Allah orang yang mau berbuat aniaya kepada kita semua ini akan bisa menahan diri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebutan bahwa puasa ini perisai yang datangnya dari Allah ini luar biasa. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan menggunakan istilah yang sepadan. Asyamu junnatun, bahwa puasa itu adalah perisai. Yastajinu bihal abdu minallah, bahwa puasa itu adalah perisai yang dengannya seorang hamba itu mohon pertolongan dari panasnya api neraka. Dan hadis ini juga dipungkasi oleh tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu huwali, bahwa puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan saya, kata Allah, yang akan memberikan balasan atasnya. Oleh sebab itu, dalam konteks kita memasuki bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin bahwa puasa yang kita lakukan
ini bisa menjadi perisai terhadap diri kita, bisa menjadi alat untuk menjaga diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mamin abdin yasumu yauman fi sabilillah. Ini kata Allah sangat tegas sekali. Tidaklah bagi seorang hamba yang dia berpuasa pada waktu bulan puasa karena fi sabilillah atas alasan di jalan Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, illa ba'dallah bidzalika wajhahu minan nar sab'ina kharifan. Orang yang mau berpuasa semata-mata mencari ridha Allah, berpuasa di jalan Allah untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, baginya akan dijauhkan wajahnya dari panasnya api neraka dalam kurun dalam waktu 70 musim. Ini jaminan betapa puasa ini bisa menjadi alat pengendalian diri, alat perisai diri bagi seorang muslim untuk menjaga diri dari tutur kata yang tidak dibenarkan oleh Allah, menjaga kemaluan yang tidak pada tempatnya, dan juga menjaga seorang muslim dari ancaman panasnya api neraka. Hadirin, terkait dengan fungsi pengendalian diri ini, bagaimana seorang muslim bisa mengambil manfaat puasa, saatnya melalui bulan Ramadan ini kita banyak melatih diri kita tentang kesabaran. Setiap muslim diharuskan, disarankan untuk terus membina diri terkait dengan bagaimana melatih kesabaran. Apalagi hari ini kita sedang dihadapkan dengan situasi yang penuh keterbatasan, situasi yang serba tidak menyenangkan, situasi yang serba sulit, belajar susah, bekerja susah, mencari penghidupan susah, semuanya serba tertutup, semuanya serba terlockdown. Dalam konteks seperti ini, memupuk kesabaran adalah latihan yang paling penting dalam konteks kita membina rohani kita. Sabar adalah habsun nafsi ala ma yakun. Inti kesabaran adalah bagaimana kita menahan diri dari apa-apa yang kita tidak suka. Berdiam diri di rumah itu tidak enak, tetapi mau tidak mau inilah pilihan bagi orang yang sabar. Makan, penghidupan, penghasilan yang serba terbatas pun itu tidak enak. Tetapi sabar ini adalah opsi yang harus diambil bagi seorang muslim. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya, itu artinya orang tidak sabar. Dalam Al-Quran digambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar ini merupakan opsi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi secara tegas menyebutkan kalau kita dipukul orang lain, kita dianiaya oleh orang lain, kita boleh melakukan pukulan yang semisalnya. Boleh kita membalas yang serupa. Tetapi ada opsi lain selain kita melakukan pembalasan yang setimpal. Opsi lain yang paling dicintai oleh Allah adalah bersabar. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli. Fa in aqabtum fa'aqibu bimisli. Wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Tetapi jika kamu mau bersabar, sesungguhnya bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang mau bersabar. Tapi ingat, janganlah sekali-kali kalian ini bersabar kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim
wala taku fi dhaikin innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Tetapi bersabarlah dan jangan sekali-kali bersabar kecuali karena Allah. Jangan bersedih atas apa yang mereka katakan, jangan bersempit hati atas apa mereka yang tidak suka. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkadang bersabar itu bukan persoalan mudah. Ketika seseorang melatih berusaha bersabar, seringkali ada kalanya para provokator pada orang-orang yang tidak suka ini melakukan agitasi. Ketika seseorang dianiaya seseorang, ketika seseorang dipukul oleh seseorang, terkadang orang-orang yang tidak suka itu memprovokasi. Kamu itu dipukul orang kok diam saja. Kamu itu dihina orang kok diam saja. Kamu itu laki-laki atau banci. Kamu itu suami atau bukan. Lihat istrinya diledek orang kok diam saja. Nah, terkadang agitasi seperti ini seringkali menguji kesabaran kita. Namun demikian, Al-Quran memberikan jaminan yang luar biasa. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah sekali-kali, janganlah kamu kecuali bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersabar ini lingkupnya sangat luas. Kalau kita melihat sabar ini sebenarnya menjadi inti dari ajaran agama. Hasan al-Basri dalam kitab Nashihul Ibad yang dikarang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa man la adaba la ilma lahu, man la sabaro la man la dina lahu. Orang yang tidak punya akhlak, orang yang tidak punya adab, dia seperti tidak punya ilmu. Man la sabaro lahu la dina lahu. Bahkan orang yang tidak mau bersabar, dia seperti orang yang tidak punya agama. Dimensi perintah sabar ini sangat luas. Yang pertama, as-sabru minal bala. Yang pertama adalah diperintahkan kepada manusia untuk bersabar dari yang namanya musibah. Kenapa kita harus bersabar atas musibah? Tidak ada musibah yang datang di dunia ini kecuali atas ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata musibah itu datangnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak layak bagi kita kemudian tidak bersabar, apalagi sampai mengeluh. Karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau ada orang tidak bersabar atas apa yang datang dalam kehidupan dia, dia seolah-olah tidak ridho Allah sebagai Tuhan. Man asbaha wa huwa yasku biqamasi faka'annama yasku rabbahu. Barang siapa yang di pagi hari dia mengeluh tentang kesulitan hidup, seolah-olah dia tidak ridho Allah itu sebagai Tuhan. Oleh sebab itu, as-sabru minal bala ini menjadi hal yang penting untuk kita jadikan perhatian bersama. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Misalkan, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya tidaklah datang kepadamu musibah kecuali atas apa yang jadi ketetapanku. Musibah adalah ketetapan dari Allah. Corona pun, musibah apapun dan yang lainnya, bencana, musibah, longsor adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihannya bagi seorang muslim hanya satu, yaitu bersabar. Karena sabar ini yang dekat dengan ketakwaan. Yang sabar ini akan selalu menuntun manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dimensi sabar adalah as-sabru min masaqah. Sabar dari kesulitan hidup, sabar dari kesempitan hidup, sabar dari keterbatasan-keterbatasan, sabar atas apa yang dalam banyak hal kita ini tidak suka.
Kita harus ridho min kismatillah. Kita harus ridho atas apa yang sudah dibagikan oleh Allah. Pekerjaan sulit, rizki yang susah dalam situasi musibah seperti ini, dalam situasi pandemi, dalam situasi wabah. Mau tidak mau, ini membatasi semua langkah kita. Bekerja susah, berusaha susah. Bahkan kegiatan keagamaan pun yang biasanya ramai di masjid, yang ramai di majelis taklim, yang ramai di tempat-tempat peribadatan, hari ini semuanya harus dilangsungkan dalam keadaan terbatas, berjamaah dalam konteks berkeluarga di rumah. Ini pun harus kita terima dengan penuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah lingkup sabar yang dihubungkan dengan fi tarkil ma'asyi. Hadirin wal hadirat, kita sebagai muslim diperintahkan oleh Allah untuk terus bersabar, bisa memelihara diri dari segala kemaksiatan yang hadir di depan kita. Apalagi sekarang eranya globalisasi, eranya media sosial, informasi, teknologi informasi demikian luar biasa masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita. Apapun berita, apapun situs itu ada di hadapan kita. Kalau kita tidak pandai-pandai memilih akun, tidak pandai-pandai memilih channel, tidak pandai-pandai memilih konten, kita akan bisa terjebak ke dalam situasi yang tidak bagus, yang dalam kadar tertentu akan bisa menyebabkan sumber-sumber kemaksiatan. Oleh sebab itu, as-sabru min tarkil maksiat ini juga menjadi perintah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan momentum ini sangat tepat ketika kita laksanakan, dilatihkan, kita biasakan di dalam momentum bulan Ramadan yang kita cintai. Dan yang keempat adalah diperintahkan kita untuk bersabar min adail faraid, untuk menyampaikan, untuk menerima semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari semua perintah-perintah agama. Karena kita tidak boleh mengeluh, kita harus tetap bersabar apapun situasinya. Sholat, zakat, membaca Al-Quran, bersedekah, bahkan itu menjadi inti utama perintah Al-Quran. Apalagi dalam konteks bulan Ramadan ini, kita sangat dianjurkan untuk bisa berbagi dengan sesama. Belajar berderma, belajar menjadi dermawan, berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat. Ini adalah pondasi dasar dari rukun agama yang harus kita tunaikan dalam konteks untuk kita bisa memperkokoh keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berderma misalnya, berzakat atau bersedekah, ini adalah tujuannya dalam konteks untuk kita bisa membunuh ego kepemilikan. Karena jika manusia mampu, jika manusia kaya, jika hartanya banyak, biasanya manusia itu condong kepada kesombongan. Dalam konteks kita bisa membunuh ego kepemilikan, membunuh kesombongan diri kita sebagai manusia, kita harus bangun kesadaran bahwa pada dasarnya apa yang kita miliki ini jadi amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak kita sombongkan. Oleh sebab itu, membunuh itu kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya namanya ad-dunya itu ma huwa siwallah. Seluruh dunia itu adalah ma siwallah. Selain Allah, semua apa yang kita miliki adalah dunia. Semua dunia itu akan hilang. Sesungguhnya harta yang menjadi milik kita itu hanya terbatas. Ma akalta, ma tasaddaqta, ma labista. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, itulah sesungguhnya harta kamu yang sesungguhnya. Mata sodakta yang terakhir, apa yang kamu tasawuf, masih wadzalika bahwa zaitun. Selain dari ketiganya itu semuanya akan hilang. Kalau pengen harta kita abadi, kita mendampingi kita sampai yaumil qiyamah, maka kita harus tasarufkan sebagian dari apa yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan rohani untuk membereskan urusan batiniah kita. Hadirin, mari kita latih diri kita, karena sesungguhnya
As-sahiyyu qaribu minallah wa qaribu min rahmatihi. Orang yang mau menjadi dermawan itu sesungguhnya dia dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya Allah, dan dia ba'idun min adabihi, dia jauh dari adabnya Allah. Orang yang mau melapangkan atas kesulitan orang lain, mau berbagi atas orang lain dari sebagian hartanya, sesungguhnya ini menjadi jalan bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri untuk memperoleh rahmat Allah, dan juga memelihara dirinya menjauhkan dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang terlalu kikir, orang yang terlalu pelit, sungguh dia sebenarnya menjauhkan diri dari Allah. Al-bakhilu ba'idun min Allah wa ba'idun min rahmatihi wa qaribun min adabi. Orang yang pelit, dia itu jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, bahkan dia dekat dengan adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, mari mumpung kita dalam situasi bulan Ramadan ini, kita perkokoh keimanan kita. Kita biasakan diri kita dengan tradisi yang baik. Banyak membaca Al-Quran, banyak qiyamul lail, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah pendidikan rohani yang akan menjadikan kita terbiasa dengan kebaikan, terbiasa bagi kita untuk mendawamkan amal-amal kebaikan. Jika ini menjadi kebiasaan kita, menjadi tradisi yang kita biasakan, akan menjadi bekal yang penting dalam konteks kita mendidik rohani kita menuju kehidupan yang mardhiyah, menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim kecuali dia sampai kepada derajat muttaqin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang terkait dengan bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, agar menjadi orang-orang yang muttaqin. Ini menggunakan bahasa la'allakum, karena sesungguhnya inti dari ketakwaan adalah jalun nafsi fil qayati minallah, menjadikan diri, menjadikan jiwa, menjadikan diri kita terpelihara dari hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam tafsir yang lebih tegasnya lagi mengartikan al-muttaqin sebagai alladzina yattaquna syakhatallah bin lisanil awamir wajtanib manawahi. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin adalah orang-orang yang takut atas amarah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama dia memenuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dirahmati Allah, kita juga memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita bisa menyambut bulan Ramadan 1441 Hijriah ini dengan penuh kebahagiaan. Kita semua dilimpahkan kesehatan yang pada akhirnya juga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus melatih diri kita, membangun kepribadian kita, mengasah budi pekerti kita, dan juga memperkaya wawasan kita semata-mata dalam konteks untuk memberi kualitas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Atrubu minkum alafa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.